Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tadris Matematika Yalian Kudus. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bersama saya Muhammad Zulfa Niam sebagai podcaster kali ini. Nah, pada episode podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang topik yaitu adakah perubahan pada paradigma manajemen pendidikan kita. Nah, teman-teman podcast semuanya, pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana dampak dari pandemi COVID ini berdampak pada segala sektor aspek kehidupan kita, meliputi dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek kesehatan, bahkan sampai aspek pendidikan. Nah, dampak pandemi ini pada aspek pendidikan itu meliputi salah satunya itu pada terjadinya perubahan manajemen pendidikan kita. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait hal tersebut. Baik, sekarang ini saya sudah bersama narasumber pertama kita yaitu Mbak Ika Asih. Halo Mbak Ika Asih. Halo Mas Niam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Niam sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kalau baiknya Mbak Ika bisa menyapa teman-teman kita terlebih dahulu. Baik. Halo semuanya. Halo. Nah, kita mulai diskusinya ya. Nah, menurut Mbak Ika Asih ya, apa sih yang Mbak ketahui tentang paradigma manajemen pendidikan? Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai paradigma. Paradigma merupakan kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan sebuah teori. Sedangkan paradigma manajemen pendidikan merupakan pandangan seseorang dalam pembaharuan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik lagi dengan sistem-sistem yang lebih baik lagi sehingga dapat menghasilkan output yang terbaik. Baik, penjelasan yang cukup singkat tetapi jelas. Nah, selanjutnya, apakah perlu adanya suatu perubahan untuk terkait paradigma manajemen pendidikan pada saat situasi saat ini? Menurut saya itu perlu ya Mas Niam ya. Seperti yang kita ketahui dalam contoh kecil saja saat ini, itu semua jenjang pendidikan baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu sedang melaksanakan pembelajaran secara daring, yang mana itu adalah dampak dari pandemi COVID-19, benar kan? Benar. Jadi paradigma manajemen pendidikan itu perlu dirubah atau bisa dirubah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat ini ya? Iya benar. Nah, jadi misal seperti adanya perkembangan zaman, adanya dari 0 ke 4.0, 4.0 ke 5.0, dan adanya suatu hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi pada saat ini ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait pengembangan paradigma manajemen pendidikan oleh narasumber kedua kita yaitu Mas Ahmad Kumaydi. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ika yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Ya, terima kasih juga Mas Niam telah mengundang saya dalam video podcast kali ini. Sama-sama, Mbak. Oke teman-teman podcast semua, kita lanjut ya. Nah, masih pada semangat nih? Semangat. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kedua kita yaitu Mas Kumaydi. Halo Mas Kumaydi, apa kabarnya? Halo Mas, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, alangkah baiknya Mas bisa menyapa teman-teman kita terlebih dahulu ya. Baik Mas. Halo semua. Halo. Nah, kita lanjut diskusinya ya. Nah, gini, tadi kan yang pertama kita sudah membahas terkait apa sih paradigma manajemen pendidikan. Apa sih paradigma manajemen pendidikan? Nah, kemudian kali ini kita akan membahas terkait pengembangan apa saja yang ada pada paradigma manajemen pendidikan. Nah, agenda apa saja yang sekali terkait hal tersebut? Oke, mengenai pengembangan paradigma pendidikan. Ya. Sebelumnya ke yang inti, Ya. kita terlebih dahulu membicarakan mengenai paradigma pengembangan manajemen pendidikan. Untuk pengembangan itu sendiri kan gunanya adalah meningkatkan mutu Ya. pendidikan.
pendidikan terutama di negara kita Indonesia. Peningkatan mutu itu sendiri yang pertama didasari dengan nilai-nilainya. Ada nilainya yang pertama adalah manage. Manage itu niatnya harus benar-benar kuat. Terus selanjutnya ke perencanaannya juga harus bagus, benar kan mas? Harus matang. Terus untuk yang kedua adalah orientasi kerja. Kalau misal kita sudah membuat niat, sudah membuat rencana yang baik, tapi kita diamkan, tidak kita orientasikan dengan tidak laku kita. Maka itu kan cuma saja mas. Niatnya bagus tapi tidak ada orientasi pengembangannya. Nilainya itu yaitu niat manajernya, terus orientasi kerjanya. Terus selanjutnya apa saja agenda yang perlu dilakukan, kembali ke awal tadi ya, niat terus dan sebagainya. Itu adalah siswanya. Untuk masa sekarang kan adalah COVID mas. Maklum lah, COVID ini di mana-mana tidak ada pendidikan tatap muka di jenjang pendidikan. Untuk itu, yang pertama siswanya harus tetap semangat untuk belajar, meskipun di rumah saja. Dan juga kita harus juga taati protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah. Terus untuk selanjutnya ada personil sekolahnya. Walaupun ini tidak bertemu langsung dengan para guru, para pembinanya, namun pengembangan juga tetap dilakukan oleh pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan zaman sekarang kan sudah berbeda. Tak disangka-sangka sekarang COVID, ya kan? COVID juga ini membuat dampak yang banyak, apalagi kita ketahui belakangan ini di India. Ya mas, parah sekali mas. India itu saking banyaknya yang dikremasi, penuh hingga antri beberapa hari untuk dikremasi. Terus untuk selanjutnya mas, administrasinya ini tetap harus berjalan, walaupun libur tapi tetap harus berjalan dan dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Terus selanjutnya ada sarana prasarana. Walaupun harus dikembangkan, tetap prasarananya itu harus ikut berkembang. Misal kita gini mas, kita itu punya teori, tapi kita pikirkan teori itu tersebut, tapi tidak dilakukan dengan prasarana yang baik. Maka kalau orang Jawa itu bilang ampang, ya kan mas? Ya, misal ada tugas ngetik lah, sekarang kan banyak tugas-tugas ngetik di rumah. Ya. Kalau kita tidak punya sarana ini, seperti laptop mas yang punya dan juga saya punya ini, kalau tidak ada kan bingung ya mas. Meski laptop mau itu bagaimana? Terus selanjutnya ini yang terpenting adalah outputnya ke masyarakat, terutama ke para penonton ini, ke masyarakat. Bagaimana pendidikan ini outputnya kembali ke masyarakat, karena ini kan permintaan masyarakat, di mana mutu pendidikan untuk perkembangan zaman, perkembangan pribadi kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, pengetahuan mutu, bagaimana kita nantinya berproses untuk bersaing di zaman yang ke depan. Zaman ke depan kan mas? Ya. Misal kita kan masih muda kan, nanti yang kalau kita tahu kan pasti kondisinya sudah berbeda mas. Ya, pasti sudah berbeda. Untuk itu kita berdoa saja bahwa COVID pandemi ini cepat-cepat usai ya kan? Ya. Itu saja mas dari saya. Nah, kan mas tahu sendiri kan, pada saat ini kan kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ini ya. Nah, kenapa sih kita tetap perlu adanya perkembangan atau pengembangan terkait paradigma pendidikan ini? Nah, ini mas, kenapa kok walaupun COVID ya tetap ada pengembangan?
tahu ya, COVID ini sudah lama dan nantinya kita berdoa saja untuk semuanya. COVID ini usai. Jadi kalau COVID ini usai, misal tahun 2000, ini kan 2021 awal, masih awal ya. Misal nanti akhir atau 2022 awal COVID usai. Ini kan pengembangan itu seperti tidak kaget karena COVID usai pasti adanya pertemuan tatap muka kembali ya kan Mas ya. Nah, kalau pertemuan tatap muka kok tidak ada berjalannya pengembangan, pasti ini menjadikan hal yang ribet. Kalau kita tidak kembangkan, misal ada di posisi A, waktu tetap berjalan, tapi tidak dikembangkan ke posisi B. Misal waktu ini tetap berjalan, tapi A atau B ini tidak dikembangkan pelan-pelan. Nantinya kalau COVID ini usai, A keloncat ke B itu pasti sulit ya kan Mas? Ya. Karena merasa kaget itu kan? Kaget benar sekali. Karena cukup kok selesai. Pada pengennya kita selesai. Pengennya kita selesai. Nah, jadi intinya itu paradigma. Jadi intinya itu perkembangan suatu paradigma manajemen pendidikan itu sangat penting sekali ya Mas. Kelangsungan mutu pendidikan kita. Penting sekali Mas untuk bersaing dengan zaman globalisasi yang sekarang sudah terus berkembang, tetap berkembang. Jadi dengan adanya perkembangan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan kita dan dapat meningkatkan kualitas dari pemahaman para siswa terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Terima kasih kepada Mas Maidi telah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Sama-sama Mas. Sebelumnya saya terima kasih kembali karena sudah diundang dalam podcast jenengan. Saya Maaf kalau kurang saya cukup senang di sini karena sudah diundang untuk podcast. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar atau kita sudah membahas terkait paradigma manajemen pendidikan dan pengembangannya. Nah pada kali ini kita akan membahas terkait manajemen kurikulum dan adakah suatu perubahan yang terjadi pada manajemen kurikulum pada saat pandemi ini. Nah di sini saya sudah bersama narasumber ketiga saya yaitu Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo Mas Niam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah sebelum kita diskusi terkait hal ini, apa baiknya Mbak Ika bisa teman-teman kita terlebih dahulu? Halo teman-teman semua. Halo. Jadi gini Mbak Ika. Nah, apa sih yang Mbak Ika ketahui terkait manajemen kurikulum? Dan tadi kan kita jelaskan yang pertama tadi kan bahwa paradigma manajemen pendidikan saja bisa berubah. Apakah itu juga berlaku terhadap manajemen kurikulum pada saat pandemi COVID-19 ini? Baik Mas Niam. Sebelumnya manajemen kurikulum itu sendiri kan suatu pengelolaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keberhasilan pembelajaran dan pendidikan. Nah, kalau proses pembelajarannya saja berubah dari luring menjadi daring, maka manajemen kurikulumnya pasti juga akan berubah. Meskipun tidak semuanya berubah, Tapi tetap akan berubah ya? pasti ada perubahan. Nah, sebenarnya kurikulum itu memiliki dua jenis perubahan. Ada perubahan sebagian-sebagian dan perubahan menyeluruh. Nah, contoh perubahan yang sebagian-sebagian itu seperti dalam perubahan materi pengajarannya, metode pengajarannya saja atau sistem penilaiannya saja. Jadi komponen yang diubah itu tidak mengubah komponen yang lain atau tidak berpengaruh komponen yang lain. Kalau yang contoh perubahan menyeluruh itu seperti kurikulum HTS menjadi kurikulum 2013 seperti itu. Nah, yang saya ketahui itu kan manajemen kurikulum itu ada beberapa cabang ya? Nanti bisa dijelaskan? Ya, beberapa contoh untuk konsep manajemen itu ada beberapa, yaitu manajemen perencanaan kurikulum, manajemen pengorganisasian kurikulum, manajemen pelaksanaan
yang kelima itu ada mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum. Nah tadi kan Bapak sudah jelaskan terkait cabang-cabang manajemen kurikulum ya. Tadi ada manajemen organisasi kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum, manajemen evaluasi kurikulum ya. Nah apa sih terkait hal tersebut? Apa sih yang Bapak ketahui tentang tiga hal tersebut tadi? Nah, untuk yang manajemen organisasi kurikulum itu adalah suatu susunan program kurikulum yang di dalamnya itu terkait program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lalu untuk manajemen pelaksanaan berarti itu realisasi kurikulum sendiri atau aktivitasnya. Ya. Nah, dan untuk manajemen evaluasi kurikulum itu artinya suatu hal untuk memutuskan atau mengetahui apakah pembelajaran itu sudah tercapai tujuan kurikulumnya atau belum. Biasanya sangat menarik ya Pak. Terima kasih sudah memberikan pemahaman baru tentang pada kita semua. Nah demikian pembahasan terkait manajemen kurikulum. Nah sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ika telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Nah, jadi kesimpulan pada podcast kali ini, tadi kita telah membahas mengenai paradigma manajemen pendidikan dan juga manajemen kurikulum dan pengembangannya. Jadi pengembangan paradigma manajemen pendidikan dan kurikulum itu sangat penting bagi dunia pendidikan kita karena dapat meningkatkan mutu pendidikan kita sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih telah menonton podcast kali ini. Maaf sebelumnya jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.